السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya bisa duduk kembali belajar, mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla maupun mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi al-amalus salih, amal yang salih. Karena apa? Karena ini yang bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia. Selain dari itu, maka tentu tidak akan berguna kelak di hari kiamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Kemudian tidak lupa kita terus memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini di Surau TV, di satelit Telkom di seluruh Nusantara. Demikian juga yang dari live Facebook di Surau TV dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Siang atau pagi menjelang siang hari ini akan kita ambil satu tema, ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa praktik. Tentu maksud dari al-ilm adalah al-amal, beramal. Bukanlah maksud dari ilmu itu hanya mengumpulkan perbendaharaan ilmu. Maka telah datang ancaman dan celaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, meskipun orang lain mengambil manfaat dari ilmunya tersebut.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Ata'muruna an-nasa bil birr. Apakah kalian hanya bisa memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Lalu kalian melupakan diri kalian, tidak mengamalkan kebaikan yang kalian ajarkan. Wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Apa kalian tidak berpikir? Maka ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir, ayat yang ke-44 ini menerangkan ma aqbaha halukum atau halakum wa hala ulamaikum. Alangkah buruknya keadaan kalian dan keadaan ulama-ulama kalian ketika kalian perintahkan orang untuk berbuat kebaikan, namun kalian tinggalkan diri kalian sendiri. Kalian tidak mau mengambil Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalian baca Taurat yang di dalamnya ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya perintah untuk mengimaninya. Kenapa kalian tidak gunakan akal kalian dengan penggunaan yang benar? Jadi Allah Subhanahu wa taala cela orang-orang Yahudi dan orang-orang berilmu dan siapapun tahu kebenaran tetapi melupakan diri sendiri. Tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Maka murka Allah Azza wa Jalla sangat besar. Sebagaimana diterangkan dalam surat As-Saff ayat yang kedua sampai ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat. Murka Allah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla murka, ini adalah berbahaya. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala syabbaha Allah al-yahud bil himar. Allah menyerupakan orang-orang Yahudi itu seperti keledai. Sebagaimana dalam suratul Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat oleh Allah Azza wa Jalla al-Yahud. Thumma lam yahmiluha, kemudian Taurat yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mereka tidak amalkan. Mereka hanya tahu ilmunya tetapi tidak mau mengamalkannya. Kamathalil himar, taubahnya seperti keledai yahmilu asfara, yang memikul asfar, memikul kitab. Keledai pikul kitab, bagaimana mau faham? Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Alangkah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi Allah Azza wa Jalla serupakan dia seperti keledai. Keledai ini makhluk paling bodoh. Lantas setelah diserupakan dengan keledai, mikul kitab lagi. Sudah bodoh dikasih kitab, bagaimana? Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka maghdub. Orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab mereka tahu yang benar, tetapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Maka dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, qila lahu ala tadkhulu ala Uthman fatukallimahu. Ada orang mengatakan kepada Usama bin Zaid, ya Usama, kenapa engkau tidak datangi Uthman, engkau nasihati Uthman di saat menjadi khalifah? Faqala atarawna anni la ukallimhu illa usmi'ukum. Usama mengatakan, masa setiap kali aku memberikannya nasihat aku kasih tahu kalian? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Demi Allah aku sudah nasihati beliau berdua-duaan. Madunan aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Aku tidak mau menjadi orang pertama kali membuka pintu fitnah tersebut, sehingga membuat orang lain tambah berani kepada pemimpinnya, tidak punya adab terhadap penguasanya. Wala aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas ba'da ma sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak ucapkan kepada seorang pun akan ucapkan kepada seorang pemimpin pun, ya, innahu khairun nas ba'da ma sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adalah manusia terbaik setelah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Kalau hari kiamat Allah Azza wa Jalla mendatangkan seseorang, fayulqa finnar, lantas orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka keluarlah isi perutnya, ususnya keluar semua. Fayaduru biha, maka dia berputar membawa ususnya itu. Kama yadurul himaru birruha, sebagaimana keledai itu berputar, ya, memutar batu, ya, penggiling, batu penumbuk bumbu atau penumbuk gandum. Fayajtami'u ilai ahlun nar, orang-orang penduduk neraka berkeliling, ya, mengelilinginya. Fayaqulun, lalu orang-orang mengatakan, ya fulan malak, hai fulan ada apa dengan dirimu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah di dunia engkau sudah mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar? Fayaqulu bala, maka dia menjawab, benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi, hanya saja aku mengajak kepada yang ma'ruf tetapi aku tidak melaksanakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi, aku melarang dari kemungkaran tetapi aku yang melakukannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita. Ini keadaan orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf tetapi tidak melaksanakan ma'ruf tersebut. Orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar tapi dia sendiri melaksanakannya, melakukannya. Bagaimana? Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan ususnya. Setelah dikeluarkan ususnya, dia berputar, membawa ususnya tersebut bagikan keledai yang berputar, yang
ya menjalankan ya penumbuk bumbu, penumbuk gandum, alat tumbuk. Nah, orang-orang penduduk neraka ini mengelilinginya heran, loh, kan di dunia engkau yang mengajak kami berbuat baik, melarang kami berbuat mungkar, kenapa engkau di neraka? Lalu dijelaskan bahwasanya, betul aku mengajak kalian kepada kebaikan, tetapi aku tidak melaksanakannya. Aku melarang kalian berbuat mungkar, tetapi ternyata aku yang melakukannya. Waliyadzubillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka itu sebabnya dalam doa Nabi SAW, Nabi mengajarkan kita perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ilmu yang tidak ada praktik, ilmu yang tidak ada pengamalan yang sudah kita ketahui. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah, yang tidak dikabulkan. Maka seorang ketika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dia juga mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah. Ya. Yaitu apa? Dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bisa diamalkan. Ilmu yang tidak dipraktikkan. Maka betapa pentingnya minta al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dibangun di atas dalil. Qala Allah wa qala Rasuluh, kemudian kita praktikkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ilmu yang kita raih di dunia ini semuanya akan memiliki pertanyaan kelak hari kiamat. Tidak akan ada yang lolos. Sebagaimana dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati aw la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah kelak pada hari kiamat sampai dia ditanya an umrihi fima afnahu, umurnya di mana dihabiskan umurnya. Karena umur kita adalah nyawa kita. Ya. Wa an ilmihi fima fa'al, kemudian ilmu kita bagaimana praktiknya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, hartanya dari mana dia raih dan kemana diinfakkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan jasadnya, badannya di mana dia gunakan. Dan ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla setiap hamba, tidak akan bergeser kedua kakinya dari hadapan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka sebabnya sahabat yang mulia Abu Darda Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu anhu mengatakan, innama akhsha
Yaumul qiyamah, yang aku paling khawatirkan hari kiamat, an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiq, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil aku di hadapan seluruh makhluk. Ya Uwaimir, madza amilta fima alimta? Hai Uwaimir, apa yang kamu perbuat terhadap ilmu yang sudah engkau pelajari? Ini yang paling aku khawatirkan. Jadi ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas siapapun ilmunya. Ilmu yang sudah dipelajari, tentunya kebenaran. Apalagi sekarang ilmu yang tidak benar. Ilmu yang dipelajari, bagaimana praktiknya? Bagaimana pengamalannya? Dan ini juga diterangkan di dalam hadis yang lain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajulil ladzi kana yuta'u fi ma'siyatillah. Akan didatangkan seseorang kelak yang ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, fayuqdhafu finnar. Ini orang yang dipatuhi. Akhirnya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Fatandaliqu bihi aqtabuhu, tiba-tiba ususnya langsung meledak keluar. Fayastadiru fiha kama yastadirul himaru fir raha. Maka langsung dia berputar bagaikan keledai yang berputar untuk menjalankan penumbuk bumbu dan penumbuk gandum yang terbuat dari batu itu. Dia berputar. Fayati alai ahlu ta'atihi minan nas, didatangilah dia oleh pengikut-pengikutnya di dunia. Fayaqulun ay fulu, lalu orang berkata, hai fulan, aina ma kunta ta'muruna bihi, mana yang kamu perintahkan kami di dunia? Fayaqulu, dia menjawab, inni kuntu amurukum bi amrin wa ukhalifukum ila ghairihi. Benar, aku perintahkan kalian di dunia, tetapi ternyata aku menyelisihinya. Maka sangat besar tanggung jawab di hadapan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala ketika kita menyampaikan sesuatu. Maka bagaimana sangat penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan. Dan bisa juga melaksanakan apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut. Maka setelah kita tahu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita bisa mengamalkannya. Karena maksud dari al-ilmu al-amal. Maksud dari ilmu itu kita amalkan, kita praktikkan, kita laksanakan. Hadis yang tadi hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain, bagaimana ngerinya berilmu tetapi tidak ada praktik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqarid min nar. Di malam aku di Isra Mi'raj oleh Allah Azza wa Jalla, lantas aku melewati atau aku dilewatkan di hadapan orang-orang yang digunting bibir-bibir mereka dengan gunting api neraka. Qala qultu, di sana aku bertanya, man haula? Siapakah mereka?
qalu khutaba min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birr. Oh, ini tukang khutbah di dunia yang selalu mengajak orang kepada kebaikan, wa yansawna anfusahum, tetapi melupakan diri mereka sendiri, wa yatluna al-kitab, mereka baca al-kitab, mereka baca kitab Allah Azza wa Jalla. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berfikir? Apakah mereka tidak berakal? Apakah mereka tidak merenungi? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini ganjaran dan hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Bibir ini akan digunting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gunting api neraka, bukan gunting sembarangan. Di dunia saja kalau digunting bibir kita bagaimana coba? Apalagi hari kiamat, yang itu tidak ada ujungnya. Azab akan terus menerus, waliyadzubillah. Kemudian dari Abu Tamimah Jundub ibn Abdullah al-Azdi, sahabat Nabi SAW, beliau berkata, intalaqtu ana wa huwa ila al-Basrah, aku berangkat bersamanya ke Basrah. Hatta ataina makanan yuqalu Baitul Miskin, sampailah kami suatu tempat namanya Baitul Miskin. Tempatnya dekat dari Kufah. Lalu dia bertanya, apakah engkau mengajarkan orang Al-Quran? Abu Tamim mengatakan iya. Lalu beliau mengatakan, apabila kita sudah sampai di Basrah, bawakan aku murid-muridmu. Maka aku bawakan dia orang-orang Basrah, Salih bin Masrah, Abu Bilal, Najdah, Nafi' bin al-Azruq. Yang mana orang-orang yang aku bawa itu adalah orang-orang yang paling mulia dari kalangan penduduk Basrah. Lalu beliau membawakan hadis dari Nabi SAW. Dan Jundub berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, mathalul alimul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu. Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan kebaikan tetapi dia lupa akan dirinya sendiri. Kamathal siraj, taubahnya seperti lampu. Yudhi'ul nas wa yuhriku nafsahu. Dia terangi orang lain tetapi dia bakar dirinya sendiri. Seperti lampu-lampu zaman dahulu. Demikian juga lampu sekarang, dia bakar dirinya untuk menerangi orang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yahulanna baina ahadikum wa bainal jannah wa huwa yanzur ila abwabiha mil'u kaffin min dami muslim ahraqahu zulman. Janganlah seorang di antara kalian terhalang untuk masuk ke dalam surga dengan sebab dia menumpahkan darah dengan kezaliman. Qala fatakallama al-qaum, lalu lantas ada yang berbicara, fadzakaru al-amra bil ma'ruf wan nahy anil munkar, disebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, sakit, dia diam. Qala fatakallama al-qaum, berbicara orang, fadzakaru al-amra bil ma'ruf wa huwa sakit, yastami minhum. Jundub diam dan mendengar. Thumma qala lam araka lam qad ahaqqu bin najat in kanu shadiqin. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat sehebat perkataan ini jikalau mereka jujur dalam mengucapkannya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan perumpamaan orang mengajarkan kebaikan tetapi lupa dirinya sendiri tidak melaksanakannya.
dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut, ini taubahnya seperti lampu template. Ya, dan lampu-lampu zaman dahulu terus dibakar atau terus dibakar dirinya, tapi orang lain mendapatkan cahayanya. Ya, taubahnya seperti sumbunya kompor. Ya, menyala tetapi dia terbakar. Nah, tentu ini kita tidak inginkan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan sikap seperti itu. Nah, dari beberapa riwayat ini kita bisa menerangkan. Yang pertama, bahwasanya man alima falyamal. Siapa yang sudah memiliki ilmu, hendaklah dia amalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang-orang yang tidak punya akal. Yang ketiga, murka Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, amat buruk perumpamaan orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Seperti apa? Seperti keledai yang memikul kitab. Faedah berikutnya, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, mereka lah orang yang mendustakan ayat Allah, dan mereka lah orang-orang yang zalim. Faedah berikutnya, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan ledakkan ususnya dan dia akan berkeliling, berputar, menarik ususnya bagaikan keledai yang berkeliling berputar untuk menumbuk gandum. Faedah berikutnya, kewajiban kita berta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya di antara pertanyaan kelak pada hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanyakan kita an ilmihi fima amil, ilmu kita bagaimana praktiknya. Kemudian faedah berikutnya, orang yang hanya bisa menyampaikan tetapi mereka tidak mengamalkannya, mereka kala hari kiamat bibirnya akan digunting oleh malaikat dengan gunting dari api neraka. Kemudian faedah berikutnya, orang yang berilmu mengajarkan orang kebaikan tetapi dia sendiri tidak melaksanakan kebaikan tersebut, itu taubahnya seperti orang yang menyalakan lampu, lampunya terbakar, orang lain mendapatkan sinarnya. Orang lain selamat, tetapi kita yang celaka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita dan Allah lindungi kita dari semuanya itu. Demikian yang bisa kita sampaikan materi pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman, grup-grup dan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di Surau TV yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan di 0811 390110. Baik, sambil menunggu, apakah boleh seorang suami mengumbar auratnya kepada wanita yang bukan muhrimnya?
Tidak boleh. Ya, seorang suami mengumbar auratnya kepada wanita yang bukan mahramnya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang boleh dinampakkan auratnya kepada istrinya atau hamba-hamba sahayanya, itu yang tidak tercela. Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Yang mencari di belakang itu maka mereka lah orang-orang yang telah melampaui batas. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Payakumbuh, Pak. Payakumbuh, silakan pertanyaannya. Iya. Apakah betul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya menganut aliran sufi atau tasawuf atau apa namanya ini, tarikat gitu kan? Baik. Karena setahu saya Ibnu Taimiyah itu termasuk orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kira-kira al-bid'ah. Baik. Baik. Betul di akhir hayat karena ada ustaz tarikat mengatakan demikian. Baik. Kami persilahkan di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Oh, apa? Ustaz, ini kalau usia kami sudah 60 tahun, sementara untuk berhaji yang sangat sulit dan umroh pun sekarang sudah mulai dipersulit pula. Itu yang sebaiknya kami lakukan bagaimana ya Ustaz? Baik. Pencerahannya. Baik. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan bagi para pemirsa di Surau TV dan yang lainnya di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman, grup-grup dan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Baik, kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Apa betul Syekhul Islam di akhir hayatnya sufi? Dari mana? Syekhul Islam di akhir hayatnya tetap di atas tauhid dan di atas sunnah. Bukti-bukti dari buku-bukunya dan tulisan-tulisan muridnya. Maka kita katakan kullun wadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirruhum bidzalik. Semua mengaku dirinya punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah memiliki hubungan sama sekali. Sekarang mengaku Syekhul Islam mengikuti tariqat sufiyah. Kita katakan mana buktinya? Ya. Dan andai kata ada buktinya bahwasanya beliau mengikuti tariqat sufiyah, maka apa? Alhamdulillah kita beragama tidak mengikuti Ibnu Taimiyah, tapi kita beragama mengikuti dalil qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita ini umur 60 tahun susah haji dan susah juga untuk umrah? Laksanakan amalan-amalan yang bisa kita raih untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Di antaranya menuntut ilmu setiap hari, setiap saat. Itu sama seperti pahala haji yang sempurna. Demikian juga sholat syuruk, selesai sholat diam di dalam masjid rumahnya bagi perempuan, musalla di dalam rumahnya bagi laki-laki di masjid, sampai terbit matahari, hilang waktu larangan sekitar 15 menit setelah terbitnya, maka silahkan sholat 2 rakaat. Itu sama seperti pahala haji dan umrah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana zaman Nabi dan sahabat mengucapkan nama yang ada huruf sukun di tengah seperti Amr, Sa'ad, Sahal? Apakah diucapkan tanpa wakaf seperti memudahkan pengucapan seperti Amrun, Sa'dun, Ka'bun dan Abu Bakrin? Kita katakan bahwasanya tentu ucapan mereka al-fusaha al-bulagha, ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Namanya wakaf itu tidak ada yang namanya wakaf berbaris itu. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di Surau TV yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali? Keutamaannya dibangunkan istana di dalam surga.
Ya, dibangunkan istana di dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu. Silakan pertanyaannya. Ini, Pak. Saya ingin menanyakan apa makna tanda hitam di kening, Pak. Baik, itu saja. Tolong penjelasan, Pak ya. Baik. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung, kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Silahkan. Yang masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini di 0811 390110. Baik. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah wanita boleh saat sholat memakai mukena terusan yang lebar yang tidak bentuk lekuk tubuh tetapi telapak tangannya kelihatan? Kita katakan telapak tangan ya di dalam sholat, wajah dan telapak tangan ini masih boleh kelihatan. Ya. Adapun di luar sholat harus semuanya tertutup. Maka dalam sholat ini telapak tangan sih tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini mau nanya hukum isbal ya, Ustaz. Apakah betul kalau seandainya kita isbal atau memanjangkan celana di mata kaki itu di waktu hari kiamat nanti Allah tidak akan mengampuni, menyaksikan dan melihat, kira akan mengazab Baik. gitu kan? Baik. Itu ada pernyataan sebagian dai atau ustaz yang mengatakan bahwasanya kalau tidak sombong berarti tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Karena banyak sekali kaum muslimin yang melaksanakan celana di bawah mata kaki. Baik. Hukumnya berat sekali gitu. Baik. Sebagian ulama menghukum dengan haram. Bagaimana kira-kira? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz, ini saya mau menanyakan. Saya dituntut atas adik kandung saya untuk mencukupi biaya hidupnya. Mohon maaf, Ustaz, adik saya itu seorang janda, punya anak 5. Nah, di sini yang sering jadi masalahnya buat saya sekeluarga adalah adik saya itu gaya hidupnya seperti orang yang serba modern. Baik. Salah satu contohnya itu tidak mau mengerjakan sholat. Itu bagaimana sikap saya sebagai kakaknya, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi sebelum kami menjawab, kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Halo? Halo? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana adab kita berdoa? Apakah harus kita berwudu dan apa di mana waktu ijabnya? Sekian. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan
Hmm. Kalau sebelum mandi mandi wajib itu wudhu dulu, setelah terus mandi, setelah mandi itu ada wudhu lagi nggak? Baik, ditunggu jawabannya. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Ya, halo. Silakan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Jangan lupa untuk di-share. Kami persilakan bagi para pemirsa. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya, saya tuh kan ini Ustadz. Kadang kalau lihat kajiannya Ustadz Khalid apa Ustadz Syafiq apa itu, terus saya ingat Pak ini bagus nih buat pengingat diri saya. Terus saya share di FB. Tapi tadi kan katanya Ustadz kalau mengingatkan terus diri sendiri belum mengamalkan, itu kan mulutnya digunting. Sementara saya kan belum bisa semuanya mengamalkan Ustadz. Jadi saya tuh ya takut sih. Apakah nanti tuh misalnya di sana terus digunting mulut saya, itu jadi takut juga. Terus kalau udah gitu berarti mending nggak nge-share dong kalau saya sendiri belum mampu mengamalkan semuanya. Baik. Itu Ustadz. Baik. Ya, Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di 0811 390110. Baik, sambil menunggu bagaimana hukum al-isbal? Hukum al-isbal adalah haram. Lantas bagaimana orang-orang mengatakan oh tidak apa-apa asal tidak sombong? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izar minal makhyalah." Jauhkanlah yang namanya menjulurkan sarung dan celana di bawah mata kaki bagi laki-laki, karena menjulurkan sarung dan celana di bawah mata kaki bagi laki-laki itu adalah bentuk kesombongan. Apalagi ditambah niat sombong, maka tambah berbahaya lagi. Wallahu taala a'lam. Apa maksud tanda hitam di jidat itu? Tergantung, mungkin orang sering sujud membekas, maka apa? Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bisa kita berburuk sangka kepada orang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saudari saya ya meminta saya memerlukan keperluannya, tapi gaya hidupnya hidup mewah. Namanya saudari, kalau kita bisa bantu, tapi nggak bisa jangan paksakan diri. Kemudian yang kita bantu itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu taala ala wa alam. Seorang ibu meninggal saat melahirkan dan selang beberapa hari sang bayi ikut meninggal. Apakah sang bayi wajib diakikah? Tidak wajib diakikah, karena yang diakikah itu adalah yang hidup. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apakah ya mesti berwudu saat berdoa? Tidak mesti. Boleh tanpa berwudu, dan adabnya memang paling bagus dalam keadaan suci, kemudian menghadap ke kiblat, puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu minta. Dan waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamat, setiap sujud, kemudian sebelum salam, kemudian sepertiga terakhir malam, kemudian selesai sholat asar dari hari Jumat sampai terbenam matahari. Ini adalah waktu-waktu ijabah saat akan berbuka puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini sama Sero TV ya Pak? Ya betul, silakan pertanyaannya. Iya Pak. Ya silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, saya seorang akhwat yang lagi melahirkan. Setelah di USG anak saya perempuan kan Ustadz. Jadi dulu itu ibu saya menikah saat hamil kakak saya gitu. Saat hamil kakak saya, jadi saya kan anak kedua gitu kan. Ya, pertanyaannya apa? Saya kan anak kedua, jadi dulu saya melihat dalil-dalil sebelum menikah kalau seandainya ada sebagian ulama yang mensahkan pernikahan saat hamil gitu Ustaz. Baik. Maka saya
saya anak kedua gitu kan. Jadi saat saya menikah, boleh yang jadi wali saya itu ayah saya gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Makanya saya menikah dan sekarang akan melahirkan. Tetapi saya baru tahu sekarang ternyata ibu saya itu saat menikah dalam kondisi hamil itu bukan hamil dari ayah kandung saya ini gitu. Dengan kata lain bapak biologis saya dan kakak saya berbeda gitu. Setelah saya cari lagi di YouTube kajian-kajian sunnah, ternyata itu tidak sah. Jadi gimana Ustaz tentang pernikahan saya ini, gimana ya Ustaz? Dan saya sangat menyayangi suami saya gitu Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Gitu. Dan gimana anak saya nanti gitu ya Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Sebaiknya gimana gitu. Baik. Kami persilakan di 0811 390 1110. Baik, kita jawab. Sebelum mandi besar kan wudu. Bagaimana, apakah perlu wudu lagi setelah mandi? Kalau di tengah mandi itu batal, ya tinggal mandi lagi. Ya, sekaligus niatnya wudu. Nah, kalau batalnya terakhir maka perlu wudu, tapi tidak batal maka tidak perlu berwudu. Maksudnya sekarang dia sentuh kemaluannya, menyentuh kemaluan tidak ada masalah, tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana saya suka share pengajian? Silahkan share, tidak ada masalah. Ya, yang berbahaya itu kita ini menyampaikan, tetapi setelah kita sampaikan kita sendiri tidak mengamalkannya. Nah, sekarang kita menyampaikan, men-share, namun kita berusaha mengamalkannya semampu kita, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Nah, bagaimana sekarang nikah saya? Ya, karena saya dinikahkan oleh karena bapak saya menikahi ibu saya di saat ibu saya hamil dengan mengandung kakak saya. Kita katakan bahwasanya kalau nikah yang kedua ini dengan nikah yang syar'i, insyaallah sah, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum wanita menjahit baju seperti kebaya? Kalau dipakai dalam rumah tidak ada masalah, tapi kalau dipakai dalam luar rumah ini berbahaya. Karena kebaya ini kan banyak yang sifatnya tipis, transparan, kemudian kelihatan dadanya, kelihatan juga perutnya, maka ini pakaian yang tidak syar'i. Tapi kalau dipakai dalam rumah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390 1110. Hukum suami istri belum cerai sementara istri dapat anak hasil dari selingkuhan. Dan kembali suami menerima istri kembali. Baik, kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, biasanya saya sudah melakukan ya Ustaz. Apa? Apakah puasa sunnah Senin Kamis? Iya. Jadi kan ada hadis yang mengatakan kalau memang amal itu yang sedikit itu yang lebih baik ya Ustaz. Jadi saya kadang masih bisa melaksanakan puasa yaumil bid. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Setelah kita sholat itu berdoa itu bisa dengan anu aja, dengan dalam hati aja gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Hukum suami istri belum cerai, sementara istri dapat anak hasil dari selingkuhan, dan kembali suami menerima istri kembali dan menjalani keluarga selamanya. Selama pernikahannya dengan nikah yang syar'i sah. Tetapi apakah ridha seorang suami kumpul dengan perempuan yang seperti itu? Ya, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sih masalahnya. Tapi kalau tidak ada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang bermasalah. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waz-zaniyatu, ya, aw az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau musyrikah.
Wanita pezina tidak boleh menikah dengan kecuali dengan laki-laki pezina, dan diharamkan atau musyrik, dan diharamkan bagi orang beriman ini dalam keadaan tidak bertaubat. Kalau sudah bertaubat maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sekarang saya ini puasa Senin Kamis tapi masih kuat juga untuk puasa Ayyamul Bid? Ya sangat bagus. Karena puasa Ayyamul Bid ini sama seperti puasa yaitu 1 bulan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana doa dalam hati setelah sholat? Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Namun yang namanya doa itu diucapkan oleh lisan, kemudian difahami oleh hati kita dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Mohon dijelaskan pembagian warisan dari almarhum orang, uang 50 juta, ahli waris 1 orang istri, 5 anak laki-laki. Ya, uang 50 juta, ahli waris 1 orang istri, 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, pertanyaannya mengenai doa untuk orang yang terdahulu ya Ustaz, yang sudah meninggal. Dengan doa itu yang di surat Al-Asr itu Ustaz. Baik. Baik. Itu sudah mencukupi untuk orang yang sudah meninggal siapa saja gitu Ustaz. Baik. Harus ada pengkhususan gitu Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan di 0811 390110. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau mengaji di rumah itu apakah harus tertutup hijab? Baik, itu saja. Iya, soalnya kan memang ada kadang di beberapa surat itu kan ada yang pakai sajadah ya, surat apa ayat sajadah ya istilahnya ya. Nah, itu apakah boleh pada saat sujudnya itu tanpa hijab? Baik, atau bagaimana? ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau nanya Ustaz, ini imam setelah sholat rawatib sesudah salam langsung doa atau perlu diambil Ustaz? Baik. Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo. Ya. Baik, kita jawab. Doa untuk si mayit, apakah dihususkan atau cukup dengan suratul hasyr? Dengan suratul hasyr bisa dihususkan lebih bagus. Ya. Dan ini adalah babnya terbuka, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, di rumah apakah perlu kita pakai hijab saat kita sujud tilawah? Tidak perlu. Karena sujud tilawah ini kalau di luar sholat dia tidak memerlukan seperti yang diperlukan dalam sholat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Baik, terputus. Imam setelah sholat rawatib dia berdoa, apakah perlu diaminkan? Tidak ada doa berjamaah selepas sholat itu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita itu doa masing-masing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membacanya sekali saja atau 10 kali setiap hari? Ya, semampunya. Ya, namanya baca qul huwallah supaya mendapatkan ganjaran istana di surga ya harus lengkap 10 kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah baik kita mengambil anak-anak yang dibuang atau anak hasil zina itu Ustaz? Terima kasih. Baik. Kalau kita
memberikan perhatian kepada mereka, anak-anak terlantar, insya Allah Allah Azza wa Jalla pasti akan membalas kebaikan kita. Ya, jadi tidak ada masalah kita memelihara mereka dan kita didik mereka, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Nampaknya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.